Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Saputra, dipanggil Zain, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nomor induk mahasiswa 210 106 110 027 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resume saya, hasil resume 6 materi, 2 materi di hari Selasa dan 4 materi di hari Rabu 1 September. Lanjut ke resumenya. Materi yang pertama yang akan saya pilih adalah pada tanggal kemarin, tanggal 31 Agustus 2021, yaitu yang dibawakan oleh Profesor Dr. Umi Sumbulan MAG. Beliau adalah Wakil Rektor 1 bidang akademik. Beliau lahir pada tanggal 26 Agustus 1971 di Kota Blitar. Resume yang bisa saya sampaikan adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah ini adalah fakultas tertua yang ada di UIN Malang. Terus Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Psikologi, Saintek, Humaniora, dan Fakultas Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan program pasca sarjana ada 15 prodi. Total S1 dan S2 sebanyak 46 prodi. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa award, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris dan bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhir wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul, program studi yang membedakan antar prodi. Lanjut ke materi kedua, yaitu yang dibawakan oleh beliau yang bernama Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG.
Beliau adalah Wakil Rektor 3 Bagian Kemahasiswaan. Resume yang bisa saya sebutkan pada materi ini adalah orang yang memiliki mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maliki Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong. Nah, yang lagi biasanya berambut gondrong serta berbicara secara sopan. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMJ, ataupun HMJS, HMPS. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Maliki tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Maliki, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Sekian resume dari Bapak Fathah Yasin. Materi yang akan saya pilih untuk saya resume adalah yang selanjutnya ini adalah UKM, materi UKM. UKM memiliki kepanjangan unit kegiatan mahasiswa. Pengertian dari UKM tersendiri adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu. Lembaga ini merupakan partner organisasi kemahasiswaan interkampus lainnya seperti Senat Mahasiswa dan DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, baik yang berada di tingkat program studi, jurusan, maupun fakultas, maupun jurusan. Lembaga ini bersifat otonom dan bukan sebagai cabang dari Dewan Eksekutif Mahasiswa maupun Senat Mahasiswa. Ngomong-ngomong tentang UKM ini termasuk OMIK loh. Apa itu OMIK? OMIK adalah organisasi mahasiswa interkampus. Jadi UKM ini OMIK ini masih satu naungan dari kampus. UKM ini bisa dikatakan seperti ekstrakurikuler pada saat kita di bangku SMA. UKM yang ada di UIN cukup banyak dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya. UKM di UIN bertotal sebanyak 15 UKM. 15 UKM itu yang pertama adalah UKM Resimen Mahasiswa. Kedua, UKM Pramuka. Yang ketiga, UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia.
Yang keempat, UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana. Yang kelima, UKM Mapala Tursina. 6. UKM Teater Komedi. 7. UKM Junior. Junior ini adalah singkatan dari unit olahraga. Nah, di junior tersebut terbagi beberapa cabang olahraga. Ada 7 cabang olahraga yang terdapat di junior. Yang antara lain 7 itu, yang pertama adalah PS Junior, Persatuan Sepak Bola. Ini ada futsal dan ada sepak bola. Yang kedua PBV Junior. PBV Junior adalah cabur bola voli. Yang ketiga PB Junior, ini adalah badminton. Yang keempat PTM Junior, ini adalah tenis meja. Selanjutnya PST Junior, sepak takraw. PC Junior, catur. Dan yang terakhir adalah ABB Junior. ABB Junior ini adalah Asosiasi Bola Basket Junior. Cabur bola basket berarti. Ya. Lanjut UKM 8, UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, disingkat Kopma PB. Yang ke-9, komunitas masuk UKM Komunitas Musik Studio 3. Yang 10, UKM Taekwondo Indonesia. 11, UKM Jepret Klub Fotografi. Yang ke-12, Simfoni FM. Yang ke-13, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. 14, UKM Seni Religius. Yang ke-15 adalah Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi. Sekian resum tentang UKM. Lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut, materi yang saya pilih adalah materi SEMA. SEMA ini mempunyai kepanjangan Senat Mahasiswa. Dan ketua dari Senat Mahasiswa Universitas Win Maliki Malang adalah Kak Muhammad Adi Fanani dengan sekretaris Kak Manarul Ilmi. Sama seperti halnya DEMA, SEMA ini juga ada SEMA U dan SEMA F. SEMA Universitas dan SEMA Fakultas. Adapun pengertian dari SEMA adalah SEMA atau kepanjangan dari Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Lebih tepatnya SEMA ini di balik layar dari ketiga omik tadi yang sudah saya sebutkan. Bedanya dengan DEMA, DEMA kan lembaga eksekutif. Nah, SEMA ini adalah lembaga legislatifnya. Seperti kalau di negara, DEMA itu presiden MPR lah ya. Ya, seperti presiden dan MPR. Visi dari SEMA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan atas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi
profesionalitas. Fungsi dari Senat Mahasiswa: advokasi atau yaitu ada kendala ini untuk advokasi, menyampaikan kendala-kendala. Fungsi Senat ada 4. Yang kedua adalah legislasi, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat adalah penganggaran. Tugas dari SEMA adalah 1. Mengawasi dan mengontrol DMAU. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DMAU. Jadi kalau DMAU mau mengadakan event, tentunya meminta perizinan dulu ke anak SEMAU. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang SEMA. Wewenang SEMA ini ada 8. 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan periode presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilah. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMAU. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DMAU. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara, maksudnya yang timbul di dalam tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan apa yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan atau memoderatum kepada DMAU jika DMAU ini sedikit melenceng. Nah, tugas dari wewenang dari SEMAU adalah memberi teguran bagi DMAU yang agak salah sedikit, tapi insya Allah nggak begitu. SEMA terdiri dari 4 komisi. Komisi A, B, C, dan DO. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum. B, Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Dan Komisi C, Administrasi dan Keuangan. Dan terakhir Komisi D adalah Informasi dan Komunikasi. Lanjut ke materi berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume saya yang bermateri DEMA. Nah, DEMA tersendiri adalah mempunyai arti DEMA tersendiri adalah singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, pengertian dari DEMA tersendiri adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA merupakan organisasi intrakampus atau yang bisa disebut dengan OMIK, Organisasi Mahasiswa Intrakampus, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Jadi DEMA ini ada dua level, level universitas dan level fakultas. Bisa dibilang kalau diibaratkan seperti negara ya,
Dema ini presiden, dan kalau Dema U ini presiden, dan Dema F ini seperti gubernur. Nah, fungsi Dema ini ada dua, yaitu yang pertama adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, dan yang kedua adalah sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas. Adapun tugas Dema ini ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa, atau Senat Mahasiswa itu kepanjangan dari bukan Senat Mahasiswa ini adalah singkatan dari Senat. Iya, Senat Mahasiswa adalah singkatan dari Senat. Iya, Senat sama dengan Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, tugas Dema yang kedua adalah mengomunikasi dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Jadi di bagian Dema inilah tugas menginformasi, kayak menyebar info tentang kampus, tentunya ya tingkat universitas. Namanya saja adalah Dema U. Jadi meng-share informasi-informasi tentang kampus setingkat kampus universitas ya. Dan tugas Dema yang ketiga adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Lanjut ke Kementerian Dema Universitas. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan, menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan soft skill dari mahasiswa UIN Malang. Di Dema UIN Maliki ada 6 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini tugasnya atau biasanya berperan sebagai mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang. Ya, namanya saja adalah dalam negeri. Jadi hanya mengurus atau mengkoordinasikan di lingkungan internal. Hanya di UIN Malang itu tersendiri. Kementerian yang kedua adalah Kementerian Luar Negeri. Namanya saja luar negeri, jadi mengkoordinasikan di luar kampus. Gini, Kementerian Luar Negeri, untuk gerak langkah eksternal kita ada KLN yang akan mengomunikasikan lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat di internal, tapi kita berusaha kuat juga secara eksternal. Semisal mengadakan rapat dengan kampus lainnya, semisal UIN Malang dengan Universitas Brawijaya, Polinema, dan lain-lain. Pokoknya Kementerian Luar Negeri ini mengurus di UIN Malang dengan kampus lainnya.
Kementerian yang ketiga adalah Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian ini mengurus lebih kepada pengembangan atau kajian yang terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar dari satu sisi. Kita harus memperkuat dari segala sisi, sehingga kita menjadi pribadi yang multitasking. Maksudnya multitasking ya bisa tidak bisa dalam satu hal. Kita bisa di A kita bisa, di B kita bisa. Maksudnya itu ya di mana-mana bisa. Tidak ahli dalam satu bidang. Harus lebih dari satu bidang diusahakan. Yang keempat adalah Kementerian Agama. Namanya saja sudah agama. Jadi ya mengurus tentang agama-agama. Kementerian Agama ini mengurus adalah bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Nah, UINMA kan jargonnya adalah kampus ulul albab, yang terkenal dengan kampus ulul albab. Jadi kalau masalah agama-agama seperti ini ya insya Allah teratasi dengan sangat bijak, dengan sangat bagus. Bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab, ada integrasi keilmuan antara sains dan agama. Integrasi itu akan kita ketemukan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan ataupun mahasiswa UIN Malang ini yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Yang kelima adalah Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Kementerian ini mengurus tentang berkoordinasikan antar kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan oleh tema agar menjadi kesatuan yang utuh. Pengembangan tetap terus dikasih support kepada Kabinet Sakti untuk periode 2021, sehingga kita melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan oleh kita bersama. Yang keenam adalah, atau yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lebih ke publikasi apa yang dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah ataupun akan dilaksanakan. Jadi namanya saja Kementerian Komunikasi dan Informasi, tugasnya adalah lebih ke menginformasikan apa yang dilakukan, rencana apa yang dilakukan ke depannya, dan pada saat itu, maksudnya pada saat itu misal ada rencana, ada PBHK ya. PBHK itu jadi yang bagian yang sebelumnya kan dibilangi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan pada saat PBHK-nya juga dibilangi oleh atau di-share informasinya oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Struktur tema universitas itu ada beberapa pengurus, yaitu yang pertama adalah yang pertama adalah ketua, yang kedua wakil ketua,
sekretaris, bendahara, Kementerian Dalam Negeri sekretaris, Kementerian Luar Negeri sekretaris, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Pengembangan Kreativitas, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, ketua DMAU atau yang bisa disebut Pak Pres UIN Malang, Pak Pres UIN Malang adalah Kak Farhan Adi Furosadi. Beliau adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan farmasi kalau nggak salah. Dan wakil ketua DMAU, wakil Pak Pres adalah Kak Ahmad Fawaid. Kak Ahmad Fawaid ini kalau nggak salah dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Materi selanjutnya yang akan saya pilih dan saya resume adalah yang mempunyai tema kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, yang dengan narasumber Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid. Beliau lahir pada tanggal 2 April tahun 1975. Lahir di Malang. Terus beliau riwayat pendidikan beliau S1 di UINMA dan S2 di UI. Kalau tidak salah tadi beliau S1 di UINMA itu jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Terus beliau pada saat di bangku perkuliahan beliau pernah menjabat sebagai ketua HMJ jurusan, ketua SEMAU. Kata beliau pada saat zaman kuliahnya si Pak Hasanuddin ini, DMAU adalah yang sekarang DEMA. Kemarin itu pada saat zamannya Pak Hasanuddin Wahid niku itu namanya adalah SEMAU. Nah, Pak Hasanuddin ini pernah menjabat menjadi SEMAU UIN Malang. Dan pernah menjabat sebagai wakil PMII. PMII ini adalah OMEK, Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus. Dan sekarang menjadi anggota DPR RI. Resumnya adalah kunci menghentikan pandemi. Ada dua, yaitu vaksinasi dipercepat untuk healthy immunity. 2, disiplin prokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19. Turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Kalau di sektor pendidikan, angka putus sekolah sangat tinggi dikarenakan kita para pelajar atau mahasiswa dituntut untuk belajar di rumah, yang mana kendalanya adalah di device atau di data paket data itu kan ya cukup mahal bagi mahasiswa atau pelajar yang ekonominya rendah.
Yang kedua, anak harus bekerja. Yang ketiga, persepsi orang tua. Keempat, kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Yang kelima, penurunan capaian belajar. Kalau dilihat dari sektor sosial, dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini adalah meningkatnya angka kematian. Ya jelas karena virus COVID ini sangat mematikan hingga dapat menewaskan orang dengan waktu yang singkat. Yang kedua, meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan seharusnya pada saat masa pandemi ini Menteri Pendidikan harus ada kebijakan baru, yaitu bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Tiga kekuatan pengubah dunia. Yang pertama, kemajuan teknologi. Kedua, agama. Yang ketiga, pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN Petekin. 1. Arus utama pengembangan teknologi digital. 2. Link and match dengan sektor industri. 3. Menjadi kekuatan socio-teknopreneur. 4. Epicentrum ajaran agama inklusif. 5. Menjadi generasi unggul. 4. Keangguan moral dan spiritual. 5. Gandrung ilmu pengetahuan. 6. Memiliki digital quotient. Yang terakhir 7. Kesolehan, peduli sosial. Sekian 6 materi yang bisa saya resum dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.